Terus semuanya perkenalkan, nama aku Surai Kamil Mandiri dengan NIM 177721022. Ini aku menunjukkan semua untuk perkenalan dengan kelompokku. Maka dan bijak dan untuk audio setelah kategori Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengupload arsip audiovisual pada IC Atom. Yang pertama, klik Add, lalu klik Archival Description. Setelah muncul semua ini, kita harus mengisi semua sesuai dengan arsip audiovisual yang telah kita download, agar arsip audiovisual bisa masuk ke dalam IC Atom. Ada identity area, context area, content and structure area, condition of access and use area, sampai administration area. Itu semua harus kita isi sesuai dengan arsip audiovisual yang telah kita siapkan. Yang pertama, klik identity area. Identifier diisi dengan kode. Saya memberikan kode arsip audiovisual yaitu ART2.1 dengan judul Sejarah Pengembangan Universitas Airlangga. Karena arsip audiovisual yang telah saya siapkan mengenai tentang sejarah Universitas Airlangga. Tanggal arsip ini dibuat yaitu pada tanggal 8 November 2020. Jika arsip ini aktif selama 8 tahun, maka arsip ini harus ditulis berakhir pada tahun 2028. Level of description saya isi dengan fonts. Lalu extent and medium, karena saya menggunakan satu video arsip audiovisual, jadi saya tulis. Konteks area, nama dari pembuatnya yaitu Universitas Airlangga. Repository juga Universitas Airlangga. Kalau kita kosongi, untuk content and structure area juga kita kosongi. Condition of access, ini kita tulis bahasa yang digunakan di video itu yaitu bahasa Indonesia. Skripnya juga menggunakan bahasa Indonesia. Kita tunggu sampai keluar. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut slide materials area. Ini kita isi sebagai pembuat arsip tersebut yaitu Universitas Airlangga. Lokasi dibuatnya juga universitas. Untuk notes area kita kosongi. Access point ini kita isi sebagai pembuat. Kita lanjut description control area. Pertama kita isi status yaitu final karena video itu sudah selesai dan sudah diupload di Facebook Universitas Airlangga, dan ini level of detail juga full. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Lalu sumbernya saya ambil dari Facebook Universitas Airlangga. Untuk rights area kita kosongi. Kita lanjut ke administration area.
Publication status sudah publish di Facebook Universitas Airlangga. Lalu kita create. Nah, setelah kita create, deskripsi yang telah kita tulis tadi sudah muncul semua di sini. Lalu kita klik link digital object, kita choose file yang sudah kita siapkan. Lalu untuk linknya, kita create. Dan arsip sudah muncul di sini. Lalu kita bisa cek di archival description bahwa arsip kita sudah masuk. Kita bisa cek di sini juga. Kita bisa lihat video di sini. Tandanya arsip yang kita masukkan tadi sudah muncul. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mengupload audio di Kicca Atom. Yang pertama, kita login dulu di localhost Kicca Atom yang sudah kita download. Kemudian kita login menggunakan Gmail dan password yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk mengupload audio, bisa tekan add di pojok samping atas, kemudian di archival description. Dalam archival description terdapat beberapa area yang nantinya akan kita isi. Yang pertama di identity area, yang pertama identifier, yakni diisi dengan kode klasifikasi untuk arsip tersebut. Untuk audio visual itu kodenya AV dengan 1.4 dengan judul Pawai Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-10 tahun 1955 dengan type present, date-nya 2020 dengan berakhir 2030. Dengan level of description-nya ini kita isi yang font ya. Oke. Extend and medium-nya langsung kita isi 1. Untuk di konteks area ini kita isi name of creator-nya yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia, karena di sini dapatnya dari Andri. Kemudian repositorinya juga sama, Arsip Nasional ya. Nah, kemudian langsung kita skip ke content and struktur area. Content and struktur area ini tidak perlu diisi, tapi namun apabila kalian mau mengisi ya silahkan. Kemudian di condition of access and use area, di sini mengisi language of materialnya yakni Indonesia. Indonesia. Script of materialnya juga Indonesia, tapi di sini tidak ada. Kemudian kita lanjut ke alih material area. Di sini existence and location of originalnya kita isi dengan Andri juga. Indonesia, ini juga sama.
Kemudian untuk notes-nya apabila diperlukan bisa diisi. Namun saya skip. Kemudian langsung ke access point. Untuk access point ini kita isi di place access point-nya itu yakni kita isi Arsip Nasional Republik Indonesia, sama name access point-nya juga Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini sebelumnya sudah saya coba ya, jadinya langsung ada ini. Kemudian description control areanya ini statusnya kita isi dengan final, dan level of detailnya kita isi dengan full. Kemudian untuk language-nya kita isi dengan Indonesia, dengan script juga Indonesia. Nah, untuk arsip note-nya apabila ada bisa diisi, apabila tidak perlu. Kemudian langsung ke administration area, ini langsung kita pilih yang publish. Kemudian kita create. Nah, kemudian apabila berhasil akan muncul seperti ini. Kemudian kita langsung menuju link digital object untuk memberikan hasil audio yang telah kita pilih untuk kita upload dan beserta link dari mana kita dapatnya. Yang pertama ini yakni pawai ini. Kemudian linknya itu dari YouTube-nya, yakni Andri ya YouTube-nya. Kemudian kita jangan lupa hapus HTTPS-nya agar tidak double. Kemudian kita create. Nah, setelah selesai untuk melihat di mana hasil dari audio yang telah kita upload itu nanti bisa dipencet di sini saja. Nah, sini ini akan muncul. Kemudian untuk melihat hasil arsip mana saja yang sudah kita upload bisa di browse di archival description. Nah, kemudian ini beberapa arsip yang sudah saya upload. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abid Ahmad Majid dengan NIM 177221094. Di sini saya akan mencoba untuk mengupload atau mengunggah arsip tekstual di dalam ICA Atom. Nah, sebelum itu kita perlu untuk login terlebih dahulu. Kita pilih menu login di bagian kanan atas. Kemudian di sini bisa diisi dengan email yang sudah kita buat sebelumnya dengan passwordnya juga. Kemudian kita pilih login. Oke. Langkah yang pertama untuk mengunggah suatu dokumen atau arsip tekstual, yang pertama kali adalah kita perlu untuk meng-add atau memilih fitur. Di sini ada yang namanya fitur add dan kita pilih archival description. Kita tunggu. Oke, setelah kita pilih tadi archival description akan muncul tampilan seperti ini. Ini masih untitled karena kita belum mengisi ya. Jadi yang bagian pertama ini ada identify areanya, di identify dulu. Identifier yang pertama. Apa sih identifier ini? Jadi di sini kita bisa isi kode klasifikasi atau kode arsip yang akan kita unggah. Semisal di sini saya akan unggah arsip tekstual, mungkin bisa saya bikin kodenya seperti AT.01 seperti ini. Kemudian untuk title-nya ini adalah judul dari arsip tekstual yang akan saya unggah, yaitu surat pengantar PKL IIP 2024 seperti ini. Kemudian untuk type-nya kita pilih creation karena ini hanya satu dan dibuat bukan diakumulasi. Kemudian untuk date-nya adalah 20 Mei 2015.
Nah, untuk bagian start dan end ini bisa dibiarkan saja seperti ini, atau mungkin di bagian end ini akan semisal kalian sudah memiliki JRA atau mengetahui nih kalau misal musnahnya ada di tanggal berapa bisa diubah, tetapi kalau tidak bisa dibiarkan saja. Kemudian untuk level of description di sini saya pilih item. Mengapa? Karena arsip tekstual yang saya unggah di sini adalah bentuknya satu dokumen, bukan satu folder atau sebagainya. Dan untuk bagian sini dikosongkan saja. Dan bagian extend dan medium ini bisa berisi terkait informasi berapa sih jumlah halaman dan format apa yang digunakan di arsip tekstual yang akan kita unggah. Di sini 2 lembar, misal formatnya PDF. Contohnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian konteks area. Nah, yang pertama ini ada name of creators, di mana kita akan mengisikan siapa sih penanggung jawab atau pembuat dari arsip tersebut. Kalau dari arsip yang akan saya unggah di sini adalah Prof. Dr. Haji Yusuf Irianto. Di sini sudah ada. Kemudian untuk repositori adalah tempat penyimpanan arsipnya. Di sini adalah FISIP Universitas Airlangga. Kita tunggu sebentar. Ini mungkin agak lemot ya. Tidak mau. Oke, intinya seperti itu untuk repository. Kemudian kita lanjut ke archival history. Ini adalah bagaimana sih sejarah dari arsip itu, kayak arsip itu dulunya seperti apa, didapatkan dari mana dan sebagainya. Kalau misal saya sendiri ini karena tidak tahu, jadi saya kosongkan aja di bagian archival history-nya. Kemudian untuk immediate source of acquisition or transfer, di sini bisa kita isi dari bagaimana sih kita ini mendapatkan arsip tersebut. Misal karena ini adalah dari FISIP Universitas Airlangga, mungkin contohnya saya mendapatkan dari donasi dari FISIP Universitas Airlangga. Oke, kemudian kita ke bagian context and structure area. Di sini ada scope and content yang pertama. Nah, scope and content ini kita perlu mengisi ringkasan singkat atau istilahnya seperti abstrak ya dari arsip yang akan kita unggah. Di sini adalah surat pengantar PKL IIP 2024 untuk mahasiswa yang kuliah lapangan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Seperti ini. Kemudian untuk appraisal, destruction, and scheduling ini bisa kita isi terkait appraisal itu gimana sih kita menilai, dan destruction itu bagaimana dihancurkan dan sampai juga dijadwalkan dari arsip itu. Tapi kalau misal kita punya JRA tertentu atau jadwal tertentu bisa dikosongkan. Kemudian untuk accruals ini juga bisa dikosongkan juga. Nah, kemudian untuk system of arrangement ini bisa diisi bagaimana sih kita mengelompokkan atau mengklasifikasikan dari arsip kita. Misalkan arsip ini diklasifikasikan berdasarkan subjek, kronologis dan sebagainya. Mungkin di sini kita contohkan ya. Dikelompokkan berdasarkan kronologis. Seperti ini. Kemudian lanjut ke condition of access and use area. Di sini yang pertama adalah conditions governing access, yang dimana ini kita perlu mendeskripsikan bagaimana sih kondisi dari instansi, akses instansi. Maksudnya gimana? Bagaimana sih instansi ini menciptakan arsip dan bagaimana mereka membuat arsip ini dapat diakses publik. Apakah arsip ini berbentuk arsip terbuka atau tertutup ataupun vital? Mungkin kita bisa contohkan seperti ini. Arsip terbuka.
Kemudian bagian conditions governing reproduction ini terkait bagaimana sih kebijakan dari instansi pemilik arsip itu terkait penyalinan atau reproduksi dari arsip tersebut. Karena ini tidak ada, bisa dikosongkan. Kemudian language of materials, ini adalah bahasa Indonesia. Kemudian untuk script of material ini adalah hurufnya, karena bahasa Indonesia itu menggunakan huruf Latin, jadi kita pilih Latin. Nah, kemudian language and script notes, ini adalah misal yang digunakan adalah huruf-huruf yang asing dan tidak diketahui atau mungkin tidak ada di list, ini bisa dicantumkan di notes ini. Tapi karena ini sudah jelas, jadi tidak perlu dan dikosongkan saja. Kemudian untuk physical characteristic and technical requirements, ini misal ada karakteristik atau technical requirements tertentu untuk kita mengakses dari arsip yang akan kita unggah. Karena ini mungkin seperti biasa hanya PDF, mungkin bisa dikosongkan juga. Kemudian untuk finding aids, ini adalah tentang bagaimana sih kreator atau kita sendiri itu memprovide atau memberikan informasi yang berhubungan dengan konteks atau konten dari arsip tersebut. Ini bisa dikosongkan saja. Kemudian ada allied materials area. Di sini yang pertama ada existence and location of originals, yang bagaimana sih atau di mana sih lokasi asli dari arsip fisiknya. Arsip fisik yang pertama kali dibuat itu di mana. Jadi ini ada di FISIP Universitas Airlangga. Kemudian yang kedua ini ada existence and location of copies. Ini semisal ada salinan berbentuk fisik, itu ada di mana, bisa dicantumkan di sini. Tetapi karena ini tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Kemudian untuk related units of descriptions, di sini mungkin ada arsip tertentu nih yang terkait dengan arsip yang akan kita upload, bisa dicantumkan di sini. Jadi memudahkan untuk ketemu kembali. Tetapi karena ini tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Dan publication notes, ini kita bisa berikan tentang publikasi, informasi publikasi, mungkin kayak kapan sih kita publikasi ke sini dan sebagainya. Mungkin bisa kita contohkan seperti ini. Diunggah pada 4 Oktober 2024. Seperti ini. Kemudian ke bagian notes area, ini hampir sama dengan publication notes. Kita bisa memberikan notes. Kalau misal dokumen ini diunggah pada tanggal berapa, mungkin bisa kita tambahkan juga dengan siapa yang mengunggah ya. Seperti diunggah oleh saya sendiri, Abid, pada 4 Oktober 2020. Dan ke bagian access point, nah di sini ada 3, ada subject, place, dan name. Yang dimana subject access point itu bagaimana sih kita nanti akan menemukan kembali dokumen ini. Karena ini dokumen yang terkait tentang PKL dan ini berhubungan dengan IIP, mungkin untuk keywordnya kita buat PKL dan IIP seperti ini. Oke. Kemudian untuk place access point-nya ini mungkin bisa kita sesuaikan dengan di mana surat itu atau dokumen itu dibuat. Mungkin kita tulis Surabaya. Dan name access point ini berupa subjek, di mana bisa kita tuliskan nih siapa sih pembuat atau yang bertanggung jawab atas surat tersebut. Oke, lanjut ke bagian description control area. Di sini ada description identifier. Ini bisa dikosongkan saja. Ini mungkin akan mendeskripsikan bagaimana arsip itu dibuat, terus apakah ada versi-versi tertentu dan sebagainya. Tetapi ini bisa dikosongkan saja. Kemudian ada institution identifier, ini pastinya dari Universitas Airlangga, dari dokumen saya sendiri. Dan rule or conventions, ini mungkin ada rules tertentu terkait arsip itu yang akan kita unggah, tapi kalau tidak ada bisa dikosongkan. Dan status, karena ini sudah dipublish ya, jadi statusnya adalah final, dokumen yang sudah final. Dan level of detailingnya adalah full. Nah ini juga sama seperti tadi, bisa kita cantumkan tanggal berapa sih arsip itu disiapkan, sampai direvisi atau mungkin di delete. Tapi kalau misal tidak ada tanggal tertentu, karena kita yang bukan pemilik arsip atau yang menciptakan arsip, bisa kita kosongkan. Kemudian untuk language, ini sama seperti tadi, kita isi Indonesia. Dan scriptnya ini adalah Latin. Search bisa dikosongkan. Archivist notes ini bisa diisi dengan
deskripsi siapa sih yang menyiapkan atau mengunggah dari arsip ini. Mungkin sama seperti tadi, jadi bisa kita kopas aja seperti ini. Oke, kemudian lanjut ke bagian rights area. Nah, di sini ada tabel ya, teman-teman ya. Ada rights records, ada act, restriction, start, dan end. Ini apa sih? Jadi rights area ini mungkin dari dokumen atau arsip yang akan kita unggah, itu dia memiliki haki atau hak kepemilikan, hak cipta tertentu, maka kita akan add new di sini. Tetapi kalau misal tidak ada, bisa dikosongkan saja. Dan yang terakhir ke bagian administration area. Di sini ada publication status, kita pilih publish, kemudian kita pilih create. Kita tunggu. Oke, jadi kalau misal sudah di create tadi, tampilannya akan seperti ini. Ini ada tadi sebelumnya yang identity atau tidak ada judul, ini sudah ada AT.01 surat pengantar PKL IP 2024 dengan deskripsi yang sudah kita isi juga ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu untuk mengupload dari surat atau dokumen digital yang kita miliki terkait arsip ini. Jadi kita pilih link digital object di sini. Nah, di sini kita bisa milih nih antara kita choose file atau memilih dokumen yang mungkin kita sudah ada, atau kita bisa mencantumkan URL atau website tertentu. Nah, di sini kita pilih choose file aja karena filenya kebetulan sudah ada di komputer saya. Ini. Kemudian kita bisa pilih create. Klik create ya. Oke. Kalau sudah, ini tampilannya akan seperti ini. Mungkin sama seperti tadi, bedanya apa? Bedanya di sini ada tambahan nih, ada seperti gambar, tapi tidak ada gambarnya ya. No reference representation available. Karena apa? Karena arsip yang kita unggah itu tidak ada covernya, jadi seperti ini. Nah, karena tadi kita sudah mengunggah, bagaimana sih kita mau mengakses dari arsip yang sudah kita unggah itu? Kita pencet di bagian sini. Bagian manapun ya yang di dalam frame gambar ini, kita pencet. Nah, sudah muncul. Ini adalah arsipnya. Jadi seperti itu untuk upload arsip tekstual. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara mengupload arsip berupa kartografi di ICA Atom. Saya akan memasukkan arsip peta dari peta Jawa Barat. Lalu kita masuk ke ICA Atom, lalu kita klik add dan pilih archival description. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita mulai mengisi deskripsi dari arsip yang akan kita upload. Pertama, ini ada identity area. Untuk identifier ini kita akan klasifikasi untuk arsip yang akan kita masukkan. Contohnya ini saya akan buat alpha 1.2. Nah, untuk title ini adalah nama dari arsip. Pertama saya akan menulis kereta Jawa Barat. Lalu untuk type ini kita pilih creation, dan untuk date-nya itu adalah anggap aja hari ini 2024. Nah, untuk startnya 2024 dan misalnya arsip ini berakhir 5 tahun lagi, berarti 2029. Lalu untuk level of description ini kita pilih fonts, lalu ini kita lewati. Nah, karena ini jumlah gambarnya ada 1, jadi kita tulis 1. Nah, kita lanjut kita ke konteks area. Untuk di sini name of creator ini kita tulis web dari peta yang gambar peta yang kita ambil, karena di situ adalah peta web Indonesia, maka kita tulis peta web Indonesia. Lalu untuk repository ini sama, kita tulis peta web Indonesia. Nah, untuk archival ini tidak usah kita tulis, ini dia juga kita lewati saja. Lalu kita langsung ke condition saja. Untuk konten kita lewati.
Nah, untuk di conditions ini kita tulis bagian language saja, yaitu Indonesia. Ini tidak usah kita tulis, ini kita lewati saja. Lalu kita masuk ke Allied Materials area. Untuk lights ini kita tulis, nah di existence and location of original ini kita tulis membuat peta tersebut, yaitu peta web Indonesia. Lalu yang of copies ini juga kita tulis peta web Indonesia. Lalu ini kita lewati, lalu kita ke access point. Nah, untuk access point ini kita akan masuk ke subject. Subjeknya ini adalah sama seperti kreator, yaitu peta web Indonesia. Lalu untuk ini kita lewati, lalu kita ke description control area. Nah, untuk di description control area ini kita akan langsung ke bagian status, yaitu final, karena sudah final. Lalu level of detailnya kita tulis full. Lalu kita ke language Indonesia. Lalu untuk scriptnya sources archive not juga kita lewati. Lalu kita lewati bagian rights area, lalu kita lanjut ke administration area. Untuk administration area ini publication statusnya kita ganti menjadi publisher. Source language English, lalu kita klik create. Nah, jadi ini adalah deskripsi arsip dari peta Jawa Barat yang tadi sudah diisi. Lalu untuk memasukkan gambar dari peta tersebut, untuk memasukkan arsip tersebut, kita ke link digital object ini. Nah, lalu pilih choose file. Nah, lalu kita masukkan peta dari Jawa Barat. Lalu kita klik create. Nah, lalu gambar sudah ada dan deskripsi-deskripsi dari peta tersebut, dari arsip tersebut itu juga sudah ada. Lalu untuk melihat arsip-arsip sebelumnya, kita bisa klik di archival description di sini. Nah, ini adalah dari arsip-arsip yang sudah kita buat sebelumnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gofur Suhada dengan NIM 177221046. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan bagaimana cara seorang arsiparis memasukkan arsip audio ke dalam ICA-Atom dengan langkah-langkah yang sederhana. Dan sebelum itu, pastikan terlebih dahulu, pertama, kalian telah memiliki arsip audio yang ingin dimasukkan. Yang kedua, pastikan juga kalian telah memiliki informasi-informasi deskripsi atas arsip tersebut. Kemudian yang ketiga dan tak kalah pentingnya adalah kalian telah menginstal ICA-Atom-nya. Baik, langsung saja. Di halaman home, kita bisa masuk ke dalam menu add, yaitu submenu archival description. Di sini ada beberapa area yang harus kita isi. Mulai yang pertama adalah identity area. Ini adalah suatu area yang sangat penting karena memuat identitas dari arsip yang ingin kita masukkan. Di bagian identifier, kita masukkan arsip yang ingin dimasuk. Sebelum itu, saya telah memiliki arsip yang ingin saya masukkan, yaitu adalah arsip dengan judul Pembacaan Teks Proklamasi Indonesia oleh Insinyur Soekarno 17 Agustus 1945. Nah, title itu untuk berisi judul, sedangkan identifier itu untuk nomor arsipnya. Lanjut ke bagian date atau tanggal. Tipenya diisi dengan creation karena ada ciptaan. Tanggalnya diisi pada tahun 1945, yaitu tahun dari arsip tersebut diciptakan. Level deskripsinya adalah collection. Hal ini bisa disesuaikan dengan arsip yang kalian miliki. Add new child level itu bisa dilangkahi atau dilewati dulu. Kemudian yang extend dan medium adalah di mana itu adalah berisi terkait berapa unit deskripsi yang ada secara fisik pada arsip tersebut. Saya hanya memiliki satu. Konteks area. Konteks area adalah berisi terkait konteks dari arsip tersebut. Sehingga di sini ada nama penciptanya siapa. Dalam kasus arsip saya adalah RRI
Lalu ada Arsip Nasional Republik Indonesia, atau kita bisa disingkat dengan ANRI. Repositori dimiliki oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Baik. Repositori adalah badan yang bertanggung jawab atas arsip tersebut. Lalu, archival history adalah berisi, kalian bisa masukkan di bagian kolom ini adalah bagaimana terkait sejarah arsip tersebut diciptakan. Lalu ada immediate source of acquisition or transfer. Di kolom ini kalian bisa masukkan sumber akuisisi atau transfer di mana arsip tersebut. Bisa dilewati. Lalu bagian konten dan struktur area. Hal ini sangat penting karena memuat bagaimana konten dan struktur area arsip tersebut. Pertama adalah scope dan kontennya, itu terkait lingkup dan konten arsip tersebut dimiliki. Kita bisa masukkan ringkasan dari arsip tersebut. Lalu ada appraisal, distribution, and scheduling. Ini berisi terkait penilaian dan pemusnahan serta penjadwalan terkait arsip tersebut. Bisa diisi dan bisa tidak. Tapi kali ini kita lewati dulu. Kemudian ada acrosal. Nah, perlu diketahui dalam ICA Atom ini telah diberikan fitur adanya guide atau panduan terkait kolom-kolom yang harus diisi. Nah, di sebelah kanan ada pop-up warna biru. Ini adalah panduan bahwa kolom ini tuh harus diisi apa. Bisa dilewati. Nah, sementara kayak system of arrangement adalah bagaimana arsip tersebut dispesifikkan atau bagaimana apakah dia punya sistem klasifikasi khusus pada arsip tersebut, seperti dari by order sesuatu. Itu bisa dimasukkan. Namun pada kali ini dilewati aja dulu. Lalu ada condition of access dan use area. Kondisi ini adalah ketika arsip tersebut yang kita masukkan itu punya kondisi untuk diakses atau area penggunaan, bisa dimasukkan ke dalam kolom ini. Yaitu ada condition governing access, apakah ada kondisi di mana pemerintah perlu akses khusus, lalu adanya apakah kondisi pemerintah itu boleh mereproduksi arsip tersebut, bisa diisi di kolom ini. Selanjutnya ada language of material. Material dari arsip ini adalah bahasa Indonesia. Script materialnya itu adalah Indonesia, bahasa Indonesia juga. Nah, berhubung script yang tidak mau, kita bisa lewati terlebih dahulu. Lalu ada language and script notes. Jika ada catatan di dalam arsip tersebut, kita bisa masukkan ke dalam bahasanya di sini, seperti simbol, alfabet, atau sistem pengklasifikasi. Lalu yang ada physical characteristic dan technical recruitment. Jadi jika kalian arsip tersebut punya karakteristik khusus fisik atau perlunya persyaratan teknik, itu bisa dimasukkan dalam arsip ini, kolom ini. Lalu ada finding aids, adalah kolom di mana jika adanya informasi tambahan untuk memudahkan sistem temu kembalinya, bisa masukkan ke dalam kolom ini. Nah, alert materials area ini adalah berisi di mana jika arsip tersebut memiliki keberadaan lokasi aslinya, bisa dimasukkan kolom ini. Jika memiliki salinannya, dalam kolom kedua. Lalu jika yang ketiga, jika arsip yang ingin dimasukkan itu memiliki hubungan deskripsi dengan arsip yang lain, bisa dimasukkan ke dalam kolom ini. Lalu adanya publication notes adalah catatan dalam publikasi. Jika arsip tersebut dimiliki, bisa dimasukkan dalam kolom ini. Bisa dilewati untuk saat ini. Lalu notes area adalah area catatan untuk arsip tersebut. Lalu ada access point. Access point adalah di mana subjek access point itu untuk sistem temu kembali, place access point-nya untuk tempatnya, dan nama access point-nya untuk subjeknya. Namun pada kali ini bisa dilewati dulu. Nah, ada description control area. Ini adalah description yang mengidentifikasi. Ada institusi identifier, di mana institusi tersebut siapa yang memodifikasi, yang menciptakan, yang bertanggung jawab. Kita coba isi arsip nasional. Lalu ada aturan atau konvensi. Jika
memiliki aturan tertentu atau konvensi tertentu bisa dimasukkan dalam sini. Status dari arsip tersebut bersifat adalah final, level kedetailannya adalah full. Namun perlu diketahui bahwa sebelumnya kita beberapa kolom itu tidak diisi, namun pada status ini kita bisa mengisinya sebagai draft. Jadi bisa untuk kembali dan diberikan keterangan lebih lanjut statusnya karena bersifat draft. Kalau apakah ada data, tidak tanggal atas penciptaan, revisi dan penghapusan bisa dimasukkan ke dalam sini ketika disiapkan untuk direvisi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Skripnya itu adalah yang digunakan dalam material arsip tersebut adalah bahasa Indonesia. Lalu, nah ini tidak mau ya, bisa dilangkai dulu nggak apa-apa. Lalu ada sumbernya berasal dari mana? Itu sebenarnya berasal dari atau ditulis bisa RRI juga, sama aja. Nah, di sini ada bagian catatan dari arsip Paris. Ada area hak cipta, seperti ada hak area seperti aksinya apa, batasannya, dan dimulai kapan dan diakhiri kapan. Ada administrasi area. Karena publikasi statusnya bersifat draft, karena ada beberapa kolom yang kita tidak isi, namun kita juga bisa menggantinya langsung menjadi publish atau draft. Coba kita create. Baik, karena seperti ini tampilan yang jika sudah terciptakan, ada referensi kodenya, judulnya, tanggal, lalu ada nama penciptanya, struktur areanya, kondisi akses dan penggunaan areanya Indonesia, akses poin adalah dari RRI dan arsip nasional, statusnya draft, dan level kedetailannya full. Ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa masukkan link digital object-nya dalam URL. Namun jika kalian punya file langsung atau file di foldernya, bisa masukkan ke dalam file ini dan masuk sebagai URL saja. Nah, baik. Nah, seperti itu ya, kurang lebih itulah langkah-langkah sederhana bagaimana arsip Paris itu masukkan arsip audio ke dalam ICA-Atom. Nah, secara sederhananya adanya informasi deskripsi ini, dan catatannya adalah karena ini sangat sedikit informasi deskripsinya, kita bisa sebagai statusnya adalah draft. Namun yang perlu diketahui mungkin ada kesalahan dalam level of detail itu harusnya parsial, karena itu tidak full menyeluruh arsip yang diketahui deskripsinya. Karena statusnya draft bisa diperbaiki dan revisi untuk kedepannya oleh arsip Paris tersebut. Mungkin itu dari saya. Kurang lebih itulah cara bagaimana arsip audio dimasukkan ke dalam ICA-Atom. Kurang lebih mohon maaf. Baik, terima kasih. Untuk upload sebuah foto, kita akan ke archival description. Ini adalah tampilan dari archival description, terdapat di area konteks, content, condition, light notes. Kita memulai dari identifier ya. Nah, ada identifier. Identifier ini berisikan mengenai kode atau tanda yang akan digunakan. Misal kita akan menggunakan dokumentasi foto PKL. Jadi di sini saya akan memilih menggunakan TA002. Untuk identifier tergantung yang akan mengisinya. Jadi kodenya itu tergantung yang mengisi. Letternya memakai dokumentasi. Kemudian ini type ini creation, kapan foto ini dibuat atau data tersebut, dokumen itu dibuat. Ini ada start sampai end, sampai kapan. Ini kita end 2025. Kemudian level of description, bisa milih font, series, item, ini tergantung. Ini karena ada series, ada keberlanjutan, jadi di sini memilih untuk menggunakan series. Kemudian ada extend dan medium. Extend dan medium ini jenis, description, foto, unit ada berapa. Misal di sini kita menggunakan 2 foto. Kemudian dengan format JPG dengan resolusi rendah. Jika ada bintang ini wajib diisi, kemudian yang tidak ada itu optional.
Ini name of creators, kita buat Dave Bastian. Kemudian repository tempatnya disimpan di mana, misal buat ang library ini saya memilih untuk tidak diisi. Kemudian archival history, ini cerita dari dokumen tersebut, misal ini kegiatan. Pada tahun 2023. Source acquisition ini misal kayak foto diperoleh dari Dave Bastian, mahasiswa IIB UNER. Ini akuisisi itu dari dokumen tersebut dapat dari mana. Terus ada content structure, ini cakupan, bisa diisi deskripsi dari foto tersebut. Kemudian appraisal, background, and schedule bisa diisi mengenai kayak musnah atau ada penilaian atau dipermanenkan. Ini juga mencakupannya misal diurutkan mengenai dokumen melalui tanggal pembuatan, melalui jenis, melalui folder apa tuh. Kemudian ada condition of government access, ini ya kondisi dari dokumen tersebut saya memilih untuk diisi. Kemudian ada language of material, memilih untuk diisi Indonesia. Script, notes, physical characters kayak terserah ini sih. Requirement diisi enggak, terserah. Ini lokasi foto tersebut, lokasi aslinya, kemudian itu lokasi salinannya ada di mana, bisa diisi bisa tidak. Terus ini bisa diisi juga dokumen deskripsinya. Terus ini publication note, bisa diisi catatan atau apapun, itu terserah. Ini note juga memilih tidak diisi. Action point, subject, misal subjeknya itu PKL, BIP, PKL, IP, UNER. Sayuran. Terus plus akses ini bisa diisi kembalian judul, ini kayak judul, deskripsi, tempat, name, access point, subjeknya apa. Ini bisa misal diisi juga kayak ang library. Kemudian deskripsi control area. Nah, ini identifier kayak bisa diisi juga judul kembali. Terus ini institusinya di mana. Ini level, script sama yang kayak di atas. Ini tanggal pembuatan, revisi, ini dihapus, tanggal berapa bisa diisi. Kemudian misal arsiparis yang ingin menambahkan catatan bisa diisi di sini. Nah, ini juga restriction terserah. Ini publication status, memilih untuk dipublish, terus nah ini jadinya kayak gini. Kemudian ini misal diedit, bisa diedit lagi. Nah, untuk publish kita bisa memilih nih link digital object. Nah, terus kemudian kita memilih file ini. Nah, ini ada waktu foto di Sangiran. Kita pakai foto ini aja. Kemudian create. Nah, jika sudah akan menampilkan hal seperti ini. Jika ingin ditambahkan foto atau video, dokumen lain, ini bisa di sini. Pilih di sini, kemudian kita pilih save. Nah, jika sudah selesai akan menampilkan hal seperti ini. Tada! Bisa diedit, di-delete atau import digital object lagi, terserah. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan coba berbagi tips bagaimana untuk memasukkan arsip audio. Nah, di sini kita sudah muncul nih di bagian localhost, bagian home-nya. Nah, pertama kita pastinya kita login dulu ya teman-teman. Kita login di pojok kanan atas ini. Kemudian kita bisa memasukkan email dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kita login. Nah, akan muncul bagian home yang sesuai dengan akun kita nih. Nah, di sini teman-teman, aku ingin memberikan informasi juga untuk bagian home. Di bagian homepage-nya seperti ini, bagian menu paling pertama, teman-teman tuh bisa banget untuk mengedit
tampilan ataupun kalimat yang teman-teman inginkan. Jadi di sini saya mencoba mengeditnya dengan welcome, selamat datang di IC Atom. Buat dan kelola arsip milikmu dengan IC Atom. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan kalimat-kalimat yang lebih kompleks atau komprehensif lainnya pada bagian edit. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada bagian arsip audio. Nah, di sini kita pilih yang bagian add, kemudian archival description, memberikan deskripsi dari sebuah arsip. Kita pilih dan tunggu sebentar. Nah, akan muncul ya teman-teman. Oke, let's go. Kita isi identity areanya, identifier. Identifier ini identitasnya ya teman-teman. Jadi untuk arsip audio saya sudah membuat klasifikasi ini. Ada arsipnya. Nah, untuk identitasnya saya isi dengan nomor arsip supaya lebih mudah dicarinya. Oke, saya kopas-kopas ya teman-teman. Nah, kemudian untuk judulnya, sebelumnya saya sudah pernah mencoba mengisi, jadi makanya muncul ya teman-teman last use ini. Jadi saya ketik ulang wawancara Presiden Soekarno terkait Super Semar dan terus kita isi nih bagian yang ada bintang merah-merahnya nih, karena ini wajib untuk diisi ya teman-teman. Ini ada pilihan antara creation atau accumulation. Kita pilih yang creation. Date ini adalah tanggal atau tahun kapan dibuatnya arsip ini. Nah, karena ini merupakan wawancara, jadi wawancara ini terjadi pada tahun 1971 ya teman-teman. Jadi saya tulis 1971. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi juga level of description-nya, apakah file, font, item, series, subfont, subseries. Saya isi bagian collection. Nah, ini juga bisa diisi, tapi saya memilih untuk tidak diisi. Kemudian ada extend dan medium. Nah, extend dan medium ini tuh semacam angka, physical atau logical units. Nah, karena ini tidak ada spesifiknya, jadi saya seperti ini. Kemudian kita isi bagian-bagian lain yang harus diisi. Kita cari. Nah, konteks area itu harus diisi ya teman-teman. Ada name of creators. Nah, pembuat ini dari ABC News. Kita akan isi nih ABC News. Nah, kemudian saya ingin menambahkan kreatornya adalah SIP Nasional Republik Indonesia atau ANRI ya teman-teman. Kita pilih, nah muncul. Jadi kreatornya ada 2 ya teman-teman. Nah, ini repositor juga bisa diisi kalau arsiparis atau teman-teman mau mengisi. Kemudian ada konten and structure area. Ini menurut saya cukup penting untuk diisi ya, scope dan konten untuk mengetahui isi dari konten arsipnya itu apa. Nah, jadi saya sudah membuat sebelumnya. Ini kita isi bagian ringkasan. Copy dan kita paste ya teman-teman. Seperti ini, tambahkan ini. Kemudian juga appraisal, distraction scheduling, menurut saya tidak perlu diisi dan tidak perlu di distraction. Kita lanjut ke bagian yang lain yang harus kita isi. Oh, di sini ada language of material. Nah, karena dalam wawancara ini merupakan wawancara internasional ya teman-teman, jadi menggunakan bahasa Inggris. Kita isi English. Nah, ada seperti ini, script of material. Scriptnya ini tuh berbahasa apa? Nah, scriptnya itu ada bahasa Indonesia. Apakah ada? Tidak ada. Kalau begitu berarti Latin. Ya, ada ya. Oke, kita lanjutkan. Kita isi hal-hal yang penting, paling penting. Teman-teman kalau mau memberikan notes bisa di sini ya. Juga ada archives notes juga. Nah, di sini nanti kalau kita masukkan statusnya final, level of detailnya full. Language-nya kita isi lagi English ya teman-teman.
namanya. Kali ini ada Inggris. Oke, berarti kalau Indonesia kita coba. Oke, berarti Latin lagi ya. Kemudian kalau memberikan notes bisa di sini ya teman-teman. Rights area kalau ada hak ciptanya, kemudian administration area, publication statusnya draft atau publish. Kita pilih publish, kemudian kita kirim. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan begini teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan ada identitas areanya, ada reference code, title, dates-nya tadi yang saya isi 1971, collection, name of creator-nya tadi saya isi 2 yaitu ABC News dan Unreal. Nah, maka muncul dua-duanya dan itu bisa diklik ya teman-teman agar terhubung dan memudahkan penemuan temu informasi. Terus ada ini skop dan kontennya, tanggapan Presiden Soekarno terkait isu penggulingannya yang dilakukan oleh Soeharto dan isu Super Semar, itu kelihatan ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba langsung isi audionya, kita upload link digital. Saya menggunakan link ya teman-teman. Nah, kita buka lagi ini arsip audionya, kita copy, kita paste. Siap, kita cek dulu. Oke, kita hapus dulu bagian ini. Oke, mari kita upload. Wah, tidak bisa ya teman-teman. Kita coba menggunakan file. Tapi sepertinya terlalu besar ya teman-teman. Kita coba. Maksimumnya hanya 2 MB. Oke, iya. Filenya terlalu besar ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nanti ketika mencoba teman-teman bisa memilih nih antara file atau URL. Jadi ini saya akan memperkecil dulu size videonya atau nanti saya menggunakan URL lagi. Saya coba URL lagi. Great. Oke, masih belum bisa ya teman-teman. Jadi nanti akan saya coba perkecil dari arsip ini. Teman-teman bisa langsung klik aja. Nah, nanti tampilan akhirnya itu akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh nanti bisa muncul ya teman-teman di sini audionya nanti diklik gitu. Tapi karena tadi belum saya upload audionya, jadi tidak muncul. Jadi teman-teman bisa menemukan audionya di bagian sini. Terima kasih. Selamat dilanjutkan teman saya. Di sini saya akan mengupload arsip tekstual yaitu berupa arsip surat di Caatom. Pertama-tama seperti ini tampilannya dan kita klik add, kemudian archival description. Nah, muncul di bagian identity area sampai administration area. Kemudian untuk identity area, identifier-nya kita klik klasifikasi surat arsip, yaitu kita ketik AA 6.2. Untuk titelnya ini sesuai nama surat, yaitu surat penelusuran PTPG. Untuk tipenya kita pilih correction, dan untuk date ini sesuai dengan arsip surat yang dibuat, yaitu 28 Oktober 2014. Untuk startnya kita di 2014 dan endnya 5 tahun setelahnya, yaitu 2019. Dan untuk level of description-nya kita pilih fonts. Untuk extend and medium ini ada satu surat, jadi kita ketik satu surat aja. Untuk konteks area, untuk name of creator, di sini kita pakai nama dari si pembuat surat, yaitu Sekretaris Universitas Airlangga.
Kemudian untuk repositorinya di sini adalah di mana surat itu berada, yaitu di Universitas Airlangga. Dan untuk archival story-nya ini kita copy semua isi suratnya. Dan untuk context and structure area bisa kita lewati saja. Untuk condition of access and use area ini kita isi language of materialnya di Indonesia. Dan untuk Elliott Materials Area, the extent and location-nya adalah di mana surat itu berada, yaitu di Universitas Airlangga. Kemudian untuk extent and location of copies juga sama, yaitu di Universitas Airlangga. Kemudian untuk notes area ini bisa kita lewati, dan untuk access point, subject access point-nya kita ketik di sekretaris Universitas Airlangga, yaitu si penulis surat tersebut. Kemudian untuk description control area, statusnya kita pilih final, level of detail full, dan untuk language-nya kita pilih Indonesia. Dan kemudian untuk rights area bisa kita lewati, dan untuk administration area kita pilih publish. Kemudian kita klik create, dan seperti ini tampilannya setelah kita masukkan data-data tadi. Dan jika kita ingin memasukkan file dari surat tersebut, klik link digital object. Nah, kemudian kita pilih choose file. Kita pilih surat yang akan kita masukkan yang sesuai dengan data kita masukkan tadi. Setelah itu kita klik create. Nah, sudah terpublish suratnya. Dan coba kita mengklik di situ, dan sudah terunduh file suratnya. Dan jika kita ingin mengetahui data arsip tersebut yang tadi kita masukkan, kita bisa pilih di atas browse, kemudian archival description. Nah, seperti ini tampilannya arsip-arsip yang kita masukkan tadi. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput authority records di ICA Atom. Yang pertama, menuju ke add, lalu klik authority records. Baik, sebelumnya yang diisi hanyalah identify area, description area, dan control area. Setelah itu, kita menuju ke identify area terlebih dahulu. Untuk type of entity ini, kita melihat dulu siapa penulis dari arsip tersebut. Jika perseorangan, maka dipilih person. Dan jika sebuah lembaga, maka ditulis corporate body. Dan di sini saya memilih person. Untuk authorized from of name ini adalah nama lengkap dari si penulis arsip tersebut. Dan di sini saya memakai nama Siti Suprihatin. Untuk kolom yang lain ini bisa dikosongkan. Lalu untuk description area, dates of extensions, ini kapan arsip dibuat, yaitu tahun 2015. Lalu untuk history ini adalah biografi singkat mengenai penulis arsip. Lalu untuk place ini saya bikin port
Moody Archive. Nah, setelah itu kolom yang lain bisa dikosongi. Lalu menuju ke control area. Untuk description identifier saya ketik PMA AR 001. Ini karena PMA adalah singkatan dari Port Moody Archive yang tadi. Untuk status kita pilih final, untuk level of detail kita pilih full, dan untuk date of creation ini tanggal tahun kapan arsip ini dibuat. Dan untuk language-nya kita pilih English ya. Baik, setelah itu kita langsung saja klik create. Baik, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka sudah pasti input data sudah berhasil ya. Tentunya sudah terstruktur yang meliputi bagian identity area, description area, dan control area yang sudah kita input tadi. Baik, sekian penjelasan mengenai cara menginput data di Authority Records menggunakan ICA-Atom. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke teman-teman, itu adalah hasil dari menggunakan ICA-Atom untuk kami. Mantap.